Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Naomi Paramita Nenggolan dengan NIU 523240. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem digesti dan ekskresi pada moluska. Adapun tujuan dari video ini adalah untuk memenuhi tugas dari fisiologi hewan air kelas B yang diampu oleh Ibu Dr. Desi Putri Handayani SPI. Yuk kita simak. Sistem digesti pada moluska secara umum itu terdiri dari mulut, rongga bukal atau bukal cavity, dan kandung bukal atau bukal pouch. Terus juga ada kelenjar saliva yang berpasangan, kerongkongan, dan crop lambung, kelenjar pencernaan berpasangan atau paired digestive gland, ada usus atau intestine, dan rektum serta anus. Yuk kita simak fungsi dari organ-organ yang sudah saya jelaskan. Yang pertama ada mulut. Mulut merupakan tempat masuknya makanan ke dalam sistem pencernaan. Yang kedua ada rongga bukal atau bukal activity dan kantong bukal atau bukal pouch, di mana ruang awal ini untuk mencerna makanan secara mekanis. Nah, di rongga bukal dan kantung bukal ini terdiri dari beberapa organ-organ lagi, yaitu ada rahang atau jaw yang berfungsi untuk menghancurkan atau memotong makanan. Yang kedua ada radula, yaitu struktur seperti lidah bergigi yang membantu mengikis atau memarut makanan dari si moluska itu sendiri. Selanjutnya ada selubung radula atau radula sheath. Itu ada tempat penyimpanan radula ketika tidak digunakan. Selanjutnya ada organ subradular atau subradular organ, yaitu untuk membantu mendeteksi dan menangani partikel makanan. Selanjutnya ada organ atau kelenjar saliva yang berpasangan. Fungsinya itu untuk menghasilkan cairan enzimatik untuk memulai proses pencernaan. Selanjutnya ada kerongkongan atau oesophagus, di mana terdapat dua bagian, yaitu bagian anterior dan posterior, yang fungsinya adalah saluran yang menghubungkan rongga si bukal tadi dengan bagian pencernaan berikutnya. Selanjutnya ada kelenjar oesophagus yang berpasangan atau paired esophageal gland, yang dimana fungsinya untuk mengeluarkan enzim pencernaan untuk membantu pemecahan makanan. Selanjutnya ada crop, yaitu bagian kantung yang menyimpan sementara makanan sebelum masuk ke lambung. Nah, setelah dari crop itu ada lambung atau stomach, yang fungsi utamanya adalah untuk pencernaan kimiawi. Selanjutnya ada kelenjar berpasangan atau pair digestive gland, yang dimana fungsinya untuk menghasilkan enzim untuk mendukung proses pencernaan dan penyerapan nutrisi. Selanjutnya ada usus atau intestine, yang dimana usus ini merupakan saluran tempat makanan yang telah dicerna atau diserap. Yang terakhir ada rektum dan anus, yang merupakan saluran terakhir untuk membuang sisa makanan yang tidak dicerna. Nah, di bagian bawah dapat kita lihat bahwa sistem pencernaan moluska biasanya terdiri dari 4 komponen yang secara perkembangan dia tuh independen dan biasanya berasal dari rongga mulut, usus tengah, usus belakang, ataupun rektum. Selanjutnya ada sistem digesti pada moluska. Sistem digesti pada moluska terdiri dari foregut yang meliputi rongga bukal, rahang, kelenjar ludah atau salivary, dan kerongkongan atau oesophagus. Yang kedua ada midgut atau usus tengah, yaitu meliputi lambung, style sac, kelenjar pencernaan, dan gastrik caecum jikalau ada. Terus ada hindgut atau intestine. Intestine tadi adalah usus. Dan yang terakhir ada rektum dan anus. Selanjutnya kita akan membahas tentang kebiasaan makan pada moluska. Yang pertama ada microphagus feeding on biofilms, yang kedua ada particle feeding, yang ketiga ada scraping hard surface, yang keempat ada omnivorous feeding, yang kelima ada herbivorous feeding, yang keenam ada fungal feeding, dan yang ketujuh ada carnivorous feeding. Sistem digesti pada moluska mengalami evolusi dari masa ke masa sesuai dengan kebiasaan makannya. Nah, dalam kuliah
kali ini atau video presentasi kali ini akan disampaikan beberapa moluska saja. Selanjutnya ada particle feedings. Nah, di particle feedings ini, di Bilvavia sebagian besar ekstraksi makanan terjadi sebelum dikonsumsi dengan partikel-partikel yang disortir berdasarkan pemilihan partikel dalam Bilvavia. Ada yang pasif dan ada yang aktif. Nah, di pasif ini dimungkinkan karena struktur organ penyortir. Hal ini mencakup seleksi berdasarkan ukuran, berat, dan bentuk serta interaksi mekanis lainnya antara permukaan partikel dan organ penyortir. Misalnya, partikel lengket versus partikel tidak lengket. Nah, yang di pemilihan partikel dalam Bilvavia yang aktif itu terjadi ketika perubahan diprakarsai oleh struktur pemilihan. Misalnya, kontraksi otot, aktivitas siliaris. Karena rangsangan oleh kualitas partikel, terutama isyarat kimiawi, atau adanya isyarat kimiawi untuk membedakan partikel telah dilaporkan pada Bilvavia, namun ukuran, bentuk, atau sifat permukaan partikel belum sepenuhnya diabaikan. Nah, selanjutnya ada tabel 4.5. Pada tabel ini menjelaskan isi lambung kerang inshore atau Placopeten magellanicus berdasarkan penelitian dari Sumway et al. Pada tahun 1987. Selanjutnya, ada tabel 4.6, yang dimana tabel ini merupakan informasi mengenai jenis makanan yang dikonsumsi oleh kerang laut dalam jenis Placopecten magellanicus. Adapun di tabel ini kita dapat melihat ada spesiesnya, kategorinya ada B dan D. B adalah fitoplankton atau alga mikroskopis, dan D ada Dinoflagellata, yaitu sejenis protista dengan habitat atau di mana organisme tersebut ditemukan, yaitu ada BN. BN itu menjelaskan bentik atau dasar laut, P itu pelagik, perairan terbuka, P garis miring BN itu biasanya bisa ditemukan di kedua habitat dengan ukuran mikrolitmeter, yaitu ukuran rata-rata dari organisme tersebut. Yang selanjutnya ini adalah organ-organ dari Arusilia pada rongga mantel Polymesoda atau Geloina erosa. Nah, dari gambar ini memberikan gambaran anatomi internal dari kerang jenis Polymesoda atau Geloina erosa ketika dilihat dari sisi kanannya. Nah, biasanya kerang ini adalah salah satu kerang yang umumnya ditemukan di perairan pantai. Yuk kita jelaskan lebih lanjut bagian-bagian utamanya. Yang pertama ada heart atau jantung. Biasanya organ ini berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh si kerang itu sendiri. Yang kedua ada umbo, yaitu puncak atau bagian tertua dari cangkang kerang. Yang ketiga ada digestif diverticula yang merupakan tonjolan-tonjolan dari saluran pencernaan yang berfungsi untuk memperluas area permukaan untuk penyerapan nutrisi. Yang keempat ada kidney atau ginjal, yaitu organ ekskresi yang berfungsi menyaring limbah dari darah. Yang selanjutnya ada labial pulp atau bibir atau palpus labial, yang dimana struktur ini berfungsi untuk mengarahkan makanan ke mulut. Yang selanjutnya ada posterior adductor muscle atau otot aduktor posterior, yang dimana otot ini berfungsi untuk menutup cangkang. Selanjutnya ada anterior aduktor, yaitu otot aduktor anterior yang berfungsi untuk menutup cangkang tetapi letaknya di bagian depan. Selanjutnya ada exhale sipon, yang dimana sipon exhale ini merupakan lubang tempat
air keluar dari rongga mantel setelah oksigen diambil dan limbah dikeluarkan. Selanjutnya ada inhale siphon, yaitu lubang tempat air masuk ke rongga mantel. Selanjutnya ada tepi mantel yang terpotong atau cut edge of mantel, dalam mantel lapisan jaringan yang melapisi bagian dalam cangkang. Selanjutnya ada visceral maze atau massa visceral, yaitu bagian tubuh yang mengandung organ-organ dalam sistem pencernaan, reproduksi, dan ekskresi. Selanjutnya ada kaki atau foot, yaitu organ berotot yang digunakan untuk menggali atau menempel pada substrat. Selanjutnya ada right out demi-branch, yaitu setengah insang kanan bagian luar, yang dimana insang ini berfungsi untuk pertukaran gas. Yang selanjutnya ada pedal gap atau celah pedal, yang dimana celah di antara kaki dan mantel. Yang terakhir ada right inner demi branch, yang dimana setengah insang kanan bagian dalam. Nah, dalam gambar ini juga menunjukkan arus silia atau bulu getar secara mikroskopis di dalam rongga mantel. Nah, arus silia itu tuh berfungsi untuk apa sih? Arus silia ini berfungsi untuk mengalirkan air, yaitu membawa air yang mengandung oksigen dan makanan masuk ke dalam rongga mantel dan membawa air yang telah digunakan untuk keluar. Fungsi yang selanjutnya adalah untuk mengangkut partikel makanan. Nah, lalu fungsi rongga mantel itu sendiri itu apa? Fungsi rongga mantel itu ada untuk pertukaran gas, untuk pencernaan, ekskresi, dan reproduksi. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang beberapa cyanogastrophoda atau supposition feeding yang menunjukkan struktur rongga mantelnya pada penampang melintang. Sebagian besar pencernaan dan penyerapan akhir terjadi di tubulus kelenjar. Pencernaan dengan proses yang sama juga terdiri pada tingkat yang berbeda-beda di seluruh gut atau gut, termasuk kerongkongan, crop jika ada, kelenjar pencernaan, dan usus yang semuanya telah terbukti menyerap bahan partikel yang dapat larut dan partikel. Nah, pada kebanyakan moluska di sistem pencernaannya, makanan yang tertelan tercampur dalam lendir dari rongga mulut dan bercampur dengan air liur. Mungkin juga di makanan yang tertelan itu mengandung enzim dan setidaknya pada beberapa jenis mendapatkan enzim dari kelenjar di kerongkongan. Selanjutnya, makanan dengan cepat dipindahkan ke perut. Enzim yang diproduksi di stale sac dilepaskan dari kristalin style jika ada, dan enzim tambahan dapat diproduksi di kelenjar pencernaan. Adapun partikel-partikel kecil tadi dibawa ke dalam kelenjar pencernaan oleh silia, dan partikel-partikel yang lebih besar dipindahkan ke dalam usus. Nah, selanjutnya pasti teman-teman bertanya, ini tuh gambar apa sih? Gambar ini merupakan gambar struktur dan fungsi dari bagian kelenjar pencernaan pada kerang raksasa tridacna. Nah, kelenjar ini berperan penting dalam proses pencernaan makanan. Adapun bagian utama dan fungsinya adalah kripta atau crypt. Ini adalah bagian awal dari tubulus kelenjar pencernaan. Pada bagian inilah sel-sel induk atau stem cell berkembang menjadi sel-sel yang memiliki fungsi spesifik seperti sel sekretori. Yang bagian selanjutnya ada tubulus, yaitu bagian utama dari kelenjar. Pada bagian ini terjadi proses sekresi enzim, pencernaan, dan penyerapan nutrisi. Yang selanjutnya ada sel sekretori, yaitu sel-sel yang menghasilkan dan melepaskan enzim pencernaan. Dalam gambar ini ditunjukkan perkembangan sel rektori pada tahap awal A hingga sel matang yang siap melepaskan produk sekretorisnya pada itu D, ditandakan dengan huruf D. Mungkin ini ada A dan D.
Selanjutnya ada sekretory seferul, yaitu butiran-butiran kecil yang berisi enzim pencernaan. Nah, seferul ini diproduksi oleh si sel rektori dan kemudian dilepaskan ke dalam lumen tubulus. Yang selanjutnya ada ductus primer dan sekunder yang merupakan saluran-saluran yang berfungsi mengangkut enzim pencernaan dari tubulus ke saluran pencernaan utama. Yang selanjutnya ada tip losol, yaitu lipatan pada dinding tubulus yang berfungsi memperluas permukaan area untuk sekresi dan penyerapan. Selanjutnya ada sel bersilia, di mana sel ini memiliki silia atau bulu getar yang berfungsi menggerakkan cairan di dalam tubulus sehingga membantu proses pencernaan. Nah, adapun proses pencernaan dari si kerang ini yaitu dengan pertama produksi enzim, yaitu sel rektori menghasilkan enzim pencernaan yang disimpan dalam bentuk si seferol. Kemudian ada pelepasan enzim ketika ada rangsangan, seferol ini pecah, kemudian melepaskan enzim ke dalam lumen tubulus. Selanjutnya ada enzim yang dilepaskan itu akan mencerna makanan menjadi partikel-partikel yang lebih kecil. Nah, nutrisi hasil pencernaan ini akan diserap oleh sel-sel dinding tubulus. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa terdapat siklus yang terkoordinasi antara makanan dan pencernaan ekstraseluler dan intraseluler pada Bilfalia. Nah, dalam cycle ini atau siklus ini terdapat dua siklus utama, yaitu siklus makan dan siklus pencernaan. Nah, di dalam siklus makan ini ada kerang yang tidak aktif mencari makan dan ada kerang yang aktif menyaring makanan dari air. Nah, makanan ini akan tertangkap dan masuk ke dalam lambung. Selanjutnya ada siklus pencernaan atau siklus yang kedua, yaitu ada pencernaan ekstraseluler, yaitu di mana di struktur ini disebut dengan style. Nah, style ini terbentuk di dalam lambung yang berfungsi untuk memecah makanan menjadi partikel yang lebih kecil. Selanjutnya ada style larut atau style larut ini melepaskan enzim pencernaan. Nah, enzim ini akan mencerna makanan secara ekstraseluler atau di luar sel. Selanjutnya ada fragmentasi seferul. Partikel makanan yang telah dicerna secara ekstraseluler akan membentuk seferul atau bulatan kecil. Karena kita tadi udah menjelaskan atau mendengar tentang pencernaan ekstraseluler, kita akan membahas tentang pencernaan intraseluler. Nah, seferul yang terbentuk tadi akan dibawa ke dalam sel-sel pencernaan, kemudian di dalam sel seferul akan dicerna lebih lanjut atau diolah secara intraseluler. Nah, nutrisi hasil pencernaan tadi akan diserap oleh sel dan digunakan untuk pertumbuhan dan energi. Selanjutnya, sisa-sisa pencernaan yang tidak dapat diserap akan dikeluarkan sebagai feses. Nah, kalau kita rangkum, prosesnya itu yang pertama adalah kerang akan menyaring makanan dari air, kemudian makanan akan masuk ke lambung dan dicerna secara ekstraseluler oleh enzim yang dikeluarkan oleh si style tadi. Kemudian hasil pencernaan ekstraseluler atau seferol itu akan dibawa masuk ke dalam sel untuk pencernaan lebih lanjut. Nah, nanti setelah dapat hasilnya, nutrisi akan diserap oleh sel-sel dan sisa-sisa pencernaan akan dikeluarkan melalui feses. Baik, yang selanjutnya kita akan menjelaskan terkait tabel 1. Nah, tabel 1 ini merupakan rata-rata nilai nilai pH isi usus pada Bilfalia. Nah, tabel ini menyajikan data mengenai tingkat keasaman atau pH pada berbagai bagian saluran pencernaan dari dua jenis Bilfalia, yaitu Osteria dan Mia. Nah, dapat kita lihat juga pH merupakan tingkat keasaman atau kebasaan suatu larutan. Skalanya itu antara 0 sampai 14, di mana pH 7 adalah netral, kurang dari 7 adalah asam, dan lebih dari 7 adalah basa. Nah, di bagian-bagian atau organ seperti esofagus, stomach, digestive
diverticula, style, midgut, rectum, itu merupakan bagian-bagian dari saluran pencernaan pada Bivalvia, yang dimana masing-masing bagian ini memiliki fungsi berbeda dalam proses pencernaan makanan. Nah, kita lihat juga dari tabel ini terdapat perbedaan nilai pH antara kedua jenis Bivalvia, terutama pada bagian style. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan dalam mekanisme pencernaan antara kedua jenis. Selanjutnya kita akan membahas tentang enzim pencernaan di perut Bivalvia. Nah, enzim dalam perut Bivalvia, terutama autobranch, meskipun tidak semuanya bersifat endogen, antara lain ada estrase atau untuk pencernaan lipid. Yang selanjutnya ada asid dan alkalin fosfatases, yaitu mungkin terlibat dalam penyerapan dan fagositosis bahan dari perut. Yang selanjutnya ada endopeptidase, misalnya tripsin, untuk memecah protein. Yang selanjutnya ada enzim karbohidrase, yaitu enzim pemecah karbohidrat, termasuk amilase, glukosidase, galaktosidase, maltase, kitinase yang diperlukan untuk memecah kitin, misalnya pada diatom, dan selulase diperlukan untuk memecah selulase. Yang terakhir ini sangat aktif dalam perut Bivalvia. Selulase endogen telah terbukti diproduksi dari beberapa moluska, tetapi lebih sering diproduksi oleh bakteri simbiotik di dalam usus. Nah, enzim pencernaan pada moluska diproduksi utamanya oleh kelenjar pencernaan atau digestive glands. Di samping di beberapa taksa juga dihasilkan oleh kelenjar salivary, kelenjar oesophageal jika ada, dan dari sel-sel sel-sel epithelium di gut. Nah, di tabel 44 ini ada karbohidrat, lemak, dan protein splitting enzim yang terdapat di digestive gland di si Bivalvia itu sendiri. Enzimnya ada alpha amilase, selulase, laminarinase, maltase, sukrase, trehalse, dan lain-lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada siklus makan kerang raksasa, yaitu Tridacna. Nah, pada gambar ini menggambarkan proses makanan yang unik pada kerang raksasa si Tridacna. Kerang ini memiliki hubungan simbiosis dengan alga mikroskopis yang disebut zooxantel yang hidup di dalam jaringan mantelnya. Nah, si zooxanthellae ini melakukan fotosintesis dan menghasilkan nutrisi yang bermanfaat bagi kerang. Nah, proses makan kerang si Tridacna ini ada filter feeding, pencernaan ekstraseluler, pencernaan intraseluler, fotosintesis oleh zooxanthellae, dan transportasi zooxanthellae, dan pembuangan sisa. Pada proses yang pertama, yaitu filter feeding, yaitu kerang secara aktif menyaring makanan dari laut. Makanan ini akan masuk ke dalam tubuh melalui sifon inhalan. Selain menyaring makanan, kerang juga akan menyerap CO2 dari sinar matahari yang dibutuhkan oleh si zooxantel ini untuk melakukan fotosintesis. Proses yang kedua adalah pencernaan ekstraseluler. Makanan yang telah tertangkap akan dicerna di luar sel atau ekstraseluler dengan bantuan enzim yang dihasilkan oleh kerang. Proses pencernaan ini terjadi di dalam divertikulum pencernaan. Selanjutnya ada pencernaan intraseluler. Setelah pencernaan ekstraseluler, partikel makanan yang lebih kecil akan dibawa ke sel-sel pencernaan atau ameobosit di dalam sel. Partikel makanan akan dicerna lebih lanjut secara intraseluler. Selain untuk mencerna makanan, amoebosit juga akan berfungsi untuk menelan dan mencerna si zooxantel yang sudah tua dan rusak. Proses yang selanjutnya adalah fotosintesis oleh si zooxantel ini. Zooxanthellae
yang hidup di dalam jaringan mantel kerang akan melakukan fotosintesis menggunakan sinar matahari dan karbon dioksida yang diserap oleh kerang. Hasil fotosintesis ini berupa oksigen dan senyawa organik yang akan dimanfaatkan oleh kerang sebagai sumber energi. Selanjutnya adalah si zooxanthellae ini yang baru akan diangkut oleh amoebosit tadi ke seluruh jaringan mantel. Nah, sisa pencernaan baik dari makanan maupun si zooxanthellae tadi akan dikeluarkan dari tubuh kerang dalam bentuk feses. Kerang raksasa atau Tridacna yang bersimbiosis dengan zooxantel. Hasil fotosintesis zooxantel umumnya glukosa yang diakumulasi dan dimanfaatkan oleh host. Host atau Tridacna mendapat manfaat dari simbion berupa hasil fotosintesis dan zooxantel yang biasanya digunakan untuk nutrisi. Selanjutnya, Tridacna dapat melakukan prose. Cacing kapal atau Teredo makan seperti Bivalvia pada umumnya. Mereka juga makan potongan-potongan kayu, yaitu ketika mereka menggali ke dalam kayu tempat mereka tinggal dengan menggunakan bakteri diverticula khusus pada kelenjar pencernaannya. Cacing kapal atau Teredo ini makan secara tersuspensi pada siang hari dan bagian normal dari kelenjar pencernaan mencerna makanan ini selama fase tersebut. Pencernaan potongan-potongan kayu yang diperoleh dari pengeboran terjadi pada malam hari dengan bantuan bakteri simbiotik. Dengan demikian cacing kapal tadi menggunakan lambung dan usus pada waktu yang berbeda untuk dua fase makan dan juga menggunakan bagian kelenjar pencernaan yang berbeda. Nah, pada slide ini kita akan membahas tentang bersimbiosis dengan bakteri. Beberapa moluska yang hidup di kawasan hydrothermal vent seperti Bathymodelus dan Calpitogena atau yang hidup pada kondisi lingkungan anaerob seperti Solemnia, hidupnya bersimbiosis dengan bakteri. Nah, bakteri simbion itu seperti apa? Seperti sulfite oxidizing bacteria dan metan oxidizing bacteria. Nah, simbiosis dengan bakteri. Asosiasi dengan bakteri pengoksidasi sulfur pada protobranch atau Solemidae dan Nucinelidae. Selanjutnya ada autobranch atau Mitilidae atau hanya Bathymodeolinae, Lucinidae, Thisaridae, dan Vesicomidae. Pada Solemidae, Vesicomidae, dan Lucinidae telah ditunjukkan bahwa hemoglobin terlibat dalam pengangkutan sulfur ke bakteri. Sementara pada sebagian besar Bivalvia, sulfur untuk simbiosis bakteri berasal dari kolam air. Nah, pada Vesicomidae dan Lucinidae, jumlah sulfur dapat meningkat karena adanya penambangan dari sedimen oleh kaki mereka. Nah, pada gambar 5 ini menunjukkan struktur filamen insang pada organisme B. azoricus yang telah diberi tanda. Nah, pada panel A dengan perbesaran 400 kali dapat kita lihat detail dari struktur filamen insang dengan sangat jelas. Nah, filamen insang ini tampak seperti rambut-rambut halus yang tersusun rapat-rapat. Filamen insang ini telah diberi label untuk menunjukkan keberadaan bakteri pengoksidasi sulfur yang berwarna merah dan bakteri pengoksidasi metana yang berwarna hijau. Nah, kedua jenis bakteri ini hidup bersimbiosis dengan organisme B. azoricus. Nah, di panel B, atau gambar yang B, itu ada perbesaran 100 kali, sehingga hasilnya dapat kita lihat bahwa gambar keseluruhan dari si filamen insang itu. Nah, bakteri pengoksidasi sulfur dan metana terlihat tersebar di sepanjang permukaan filamen insang. Nah, dari gambar ini dapat kita interpretasikan bahwa gambar ini menunjukkan organisme B. azoricus memiliki hubungan simbiosis yang sangat erat dengan bakteri pengoksidasi sulfur
dan metana. Bakteri-bakteri ini hidup di dalam insang dan membantu organisme dalam memperoleh energi. Selanjutnya ada Bathymodeolus azoricus eh, atau si filamen insang tadi yang sudah kita bahas, yaitu bakteri-bakteri simbion seperti sulfite oxidizing bacteria dan metana oxidizing bacteria menepati lamela insang dari moluska tersebut. Nah, bakteri sulfite oxidizing bacteria ini memanfaatkan H2S sebagai sumber energi dalam menghasilkan bahan organik. Nah, si bakteri metane oxidizing bacteria ini memanfaatkan metan sebagai sumber energi untuk menghasilkan bahan organik. Jadi kedua bakteri ini secara umum akan menghasilkan bahan organik, namun bedanya bakteri sulfite oxidizing itu memanfaatkan A2S sebagai sumber energinya. Nah, si metan oxidizing bacteria ini memanfaatkan metan sebagai sumber energinya. Nah, H2S dan metan melimpah di kawasan hydrothermal vent. Beberapa Lucinoidea atau bivalvia tidak sepenuhnya tergantung pada karbon dari bakteri simbion, tetapi bersifat mixotrofik karena insang mereka dapat mengangkut partikel yang ditangkap ke mulut yang kemudian dicerna dan diasimilasi ke dalam usus. Umumnya, kerang dengan bakteri simbiotik juga dapat melakukan suspension feed, dan beberapa dari Bathymodeolus mendapatkan sebagian besar nutrisinya yang dengan cara ini, sebagian besar nutrisinya dengan cara ini, sementara yang lain terutama mengandalkan karbon yang berasal dari bakteri. Nah, selanjutnya kita akan membahas sistem pencernaan gastropoda. Yang pertama ada mulut, yang kedua ada otot pirangs yang mempunyai rahang seperti tanduk dan radula, yang ketiga esofagus, yang keempat ada crop atau pembesaran saluran pencernaan untuk penyimpanan makanan yang berukuran besar dan berdinding tipis. Di sisi crop terdapat kelenjar salivary, yaitu 2 buah, yang mempunyai saluran sampai ke pirangs. Nah, selanjutnya ada stomach, yang selanjutnya ada kelenjar pencernaan atau liver, terdapat di bagian atas dan mempunyai saluran yang bermuara di stomach. Yang ketujuh ada intestine, dan yang ke-8 ada anus. Nah, teman-teman pasti bertanya kan, gambar satu ini tuh apa sih? Nah, gambar satu ini merupakan diagram potongan memanjang kepala gastropoda yang menunjukkan radula beserta sakus radulanya. Nah, adapun bagian penting dari gambar ini adalah esofagus. Esofagus bagian awal dari saluran pencernaan yang menghubungkan mulut dengan lambung. Selanjutnya ada epitelium superior dan inferior, yaitu lapisan jaringan yang melapisi bagian dalam dan rongga mulut. Yang selanjutnya ada odontoblas, yaitu sel-sel yang menghasilkan gigi radula. Yang selanjutnya ada saccus radularis, yaitu kantung tempat gigi radula diproduksi dan disimpan sebelum digunakan. Nah, selanjutnya ada radula. Radula atau lidah bergigi kasar yang dimiliki oleh moluska gastropoda. Radula ini digunakan untuk mengikis, merobek, atau menggaruk dari makanan. Yang selanjutnya ada gigi radula atau radular teeth. Deretan gigi kecil yang tersusun pada radula. Gigi ini terus-menerus digantikan oleh gigi baru yang dihasilkan oleh odontoblas. Nah, selanjutnya ada organ odontofora, yaitu struktur tulang rawan yang menopang radula. Selanjutnya ada subradular membran, yaitu membran yang terletak di bawah radula. Yang selanjutnya ada mulut, yaitu bukan awal dari saluran pencernaan. Dan yang terakhir ada rahang, yaitu struktur keras yang membantu dalam proses makan. Nah, dari
organ-organ ini secara keseluruhan berperan penting dalam proses makan pada gastropoda. Selanjutnya kita akan membahas tentang proses ekstrusi atau penjuluran proboscis pada gastropoda neogastropoda dari kelompok Buccinoidea. Contohnya adalah genus Bulia. Nah, bagian-bagian utamanya ada Buscalmes, proboscis, Rhinchothecium, Rhynchotocium, Oesophagus, Oesophageal Hymozoal Foot, columellar muscle, otot sirkular, dan otot reaktor. Adapun proses dari ekstrusi proboscis adalah proboscis dalam keadaan berkontraksi dan tersembunyi di dalam tubuh. Terus otot pakal pada proboscis berkontraksi untuk mengisolasi sel proboscis, dan otot sirkular akan berkontraksi untuk menghasilkan tekanan internal. Nah, tekanan internal ini akan mendorong si proboscis ini untuk keluar. Nah, proboscis yang keluar atau terjulur sepenuhnya dan dinding rhinocotecium menjadi bagian dari si dinding proboscis. Nah, kesimpulannya adalah proboscis pada gastropoda merupakan adaptasi yang memungkinkan si gastropoda itu memperoleh makanan dan berinteraksi dengan lingkungan dengan cara yang lebih efektif. Oke, yang selanjutnya ada particle feeding gastropoda atau pakan dalam bentuk partikel. Beberapa kelompok gastropoda termasuk Umboninae, Tetrocidae, Cyaenogastropoda, dan sebagainya secara independen telah berevolusi menjadi pemakan suspensi ctenidial. Tetapi tidak ada pemilahan partikel yang ditangkap sebelumnya, meskipun ada pada Umboninae, Tetrocidae, dan Turritellida. Tentakel panjang pada bagian lubang untuk masuk air mungkin membantu mencegah masuknya partikel-partikel besar. Teman-teman dapat menyimak gambar di slide PPT tersebut. Nah, pada tabel 5.1 ini menjelaskan gastropoda yang menggunakan suspensi feeding pada fase dewasa. Nah, si gastropoda ini atau siput biasanya memiliki kemampuan untuk makan dengan cara menyaring makanan partikel dari air atau suspension feeding pada fase dewasa. Nah, particle feeding gastropoda. Pencernaan gastropoda biasanya atau sebagian bersifat ekstraseluler dan sebagian lagi bersifat intraseluler. Pencernaan ekstraseluler terjadi terutama di perut dan usus, sedangkan pencernaan intraseluler terjadi di kelenjar pencernaan dan biasanya oleh amoebosit di perut. Pada gastropoda, sumber utama enzim lambung ekstraseluler adalah kelenjar pencernaan dan kondisi asam di dalam lambung, memberikan lingkungan yang optimal untuk sebagian besar aktivitas enzimatik, meskipun kondisi ini tidak diperlukan untuk semua enzim pencernaan. Pada sebagian besar taksa, makanan bercampur dengan air liur saat memasuki alur makanan dorsal di rongga bukal, dan beberapa pencernaan ekstraseluler dapat terjadi saat makanan tersebut bergerak melalui kerongkongan. Pada Haliotis menunjukkan bahwa crop dan usus serta kelenjar pencernaan merupakan area penyerapan yang penting, dan pencernaan sebagian besar bersifat ekstraseluler. Pada gastropoda dengan ukuran tubuh yang besar seperti abalon,
Itu kerongkongan dapat menjadi daerah penyerapan yang penting, sementara pencernaan dan penyerapan terus terjadi saat makanan melewati arus. Gastropoda bersimbiosis dengan bakteri di laut dalam. Bakteri-bakteri simbion bakteri simbion yaitu sulfite oxidizing bacteria dan methan oxidizing bacteria menempati lamela insang dari moluska tersebut. Nah, bakteri sulfite oxidizing bacteria akan memanfaatkan H2S sebagai sumber energi dalam menghasilkan bahan organik. Nah, bakteri metan oxidizing bacteria akan memanfaatkan metan sebagai sumber energi dalam menghasilkan bahan organik. Nah, H2S dan metan melimpah di kawasan hidrothermal vent dan host akan mendapatkan bahan organik. Carnivore feeding. Banyak moluska yang memakan hewan baik dengan cara menggigit jaringannya, menelan secara utuh atau dengan cara menghisap cairan tubuh. Cephalopoda adalah predator aktif yang memakan hewan yang bergerak dan hidup. Krustase, ikan, dan moluska adalah yang biasa memangsa. Beberapa moluska memakan hewan yang jauh lebih kecil dari ukuran tubuhnya. Contohnya Scapopoda, sebagian besar merupakan mikrokarnivora yang secara selektif memakan hewan kecil seperti Ostracoda atau juvenil moluska dan protista seperti Foraminifera yang menggunakan capatacula yang panjang dan tipis untuk menangkap mangsanya yang kecil secara selektif. Beberapa gastropoda, contohnya Neagastropoda, sebagai scavenging, yaitu memakan jaringan hewan yang baru saja mati. Sebagian besar scavenger makanan secara oportunitas karena bangkai adalah sumber makanan yang tidak dapat diprediksi dan mungkin jarang ditemukan. Scavenger mampu mendeteksi pakan dari kejauhan, memiliki sifon inhalasi yang panjang, sering bergerak, dan ospadium kemosensorik yang berkembang sangat baik. Beberapa anggota moluska menggunakan racun untuk membius atau membunuh mangsanya. Racun tersebut disekresikan oleh kelenjar ludah atau salivary, misalnya Octopoda, Buccinid, Tonoidea. Kelenjar ludah aksesori, misalnya Muricid. Kelenjar racun, contohnya Poison gland, yang dikembangkan dari kerongkongan, misalnya Conoidea marginellida, atau disekresikan oleh kelenjar hypobranchial pada Muricidis keci. Nah, ini adalah tabel 5.2, yaitu feeding types in the major gastropoda clades. Carnivora. The septibranch bivalves, Cuspidaria cuspidata, dan Poromia granulata feeding on small crustaceans, capturing them by sucking them into the inhaled seaport. Yang artinya Bivalvia septibranch, Cuspidarea cuspidata, dan Poromia granulata itu memakan krustase kecil yang dimana mereka menangkap dengan menghisap ke dalam inhalan sipon. Conoidea gastropoda, yaitu mencari makan dengan cara menombak mangsanya dengan menggunakan toxoglosan tooth atau gigi tombak berongga yang mengandung racun. Pada Conus sp memiliki gigi toxoglosan, yaitu memanjang dan berduri seperti tombak dan mengandung racun. Nah, gigi toxoglosan ini berbentuk dari gigi marginal yang pipis seperti yang terlihat pada Dryllidae yang digulung secara progresif membentuk tombak berongga dan berduri. Di sini sudah terdapat gambarnya, yaitu toxoglosan tooth, ada buccal cavity, venom gland, esophagus, muscular bulb atau gland of Leblanc.
Karnivora, strategi memangsa yang digunakan oleh kedua spesies Conidae untuk menangkap ikan dengan menyuntikkan racun dengan menggunakan toxoglassens. Toxoglossans. Mangsa yang ditangkap oleh toxoglossans termasuk cacing Polychaete, gastropoda, dan ikan-ikan kecil dan mangsanya ditelan secara utuh-utuh. Beberapa Conidae telah kehilangan radula dan menelan mangsa secara keseluruhan. Selanjutnya ada cephalopoda. Cephalopoda memakan krustase hidup, yaitu moluska. Moluska termasuk cephalopoda dan ikan-ikan yang berada di jelajahnya. Cephalopoda berenang untuk mengejar mangsanya dan menangkap mangsa dengan lengan dan tentakel. Beberapa spesies bentik seperti sepia yang terkubur di pasir atau gurita di dalam rumahnya atau gurita yang melingkar-lingkar dengan postur seperti payung yang terbuka dan kadang-kadang dapat memangsa makanannya tanpa dikejar. Adapun sistem pencernaan pada cephalopoda ada mulut, pirang. Nah, ini adalah slide sistem pencernaan pada cephalopoda yang sudah dijelaskan tadi di awal. Cephalopoda mempunyai 2 pasang kelenjar salivary, yaitu makanannya krustase, moluska, dan ikan. Kelenjar tinta dengan saluran yang berujung dekat anus. Kelenjar tersebut dapat mengeluarkan cairan seperti tinta sehingga air di sekitar dapat berubah warna menjadi hitam dan dia dapat melarikan diri. Selain untuk mengeluarkan tinta hitam, mungkin juga si cephalopoda ini atau cumi-cumi mengeluarkan tintanya untuk pertahanan dari mangsa atau predator. Nah, data makanan yang ada di perut cephalopoda dengan spesies yaitu Octopoda. Nah, sebagai contoh ada Octopus vulgaris lamarck, yaitu food atau makanannya adalah crabs, lobster, bivalvia, dan fish. Feedingnya yaitu feeding observed dan direferensi atau diajukan oleh banyak penulis. Teman-teman dapat lihat dan simak. Nah, tadi ada Octopoda. Nah, di tabel ini juga ada spesies Decapoda, yang dimana contohnya Sepia officinalis Linnaeus. Makanannya itu ada kepiting, prawns, shrimps, udang, dan ikan-ikan. Selanjutnya ada jenis Teutoidae, contohnya Loligo forbesi, Senstrup, yaitu makanannya ada krustase, ikan, dan lain-lain sebagainya. Nah, grafik ini merupakan proses pencernaan pada gurita spesies Octopus Sinaya. Nah, grafik ini menunjukkan perubahan jumlah makanan yang telah dicerna di dalam saluran pencernaan gurita selama satu siklus pencernaan. Sumbu X itu menunjukkan waktu dalam bentuk jam. Terus ada sumbu Y menunjukkan presentasi makanan yang telah dicerna, kemudian dibandingkan dengan jumlah makanan yang awalnya dikonsumsi. Nah, kurva ini menunjukkan peningkatan persentase makanan yang dicerna seiring berjalannya waktu, sehingga mencapai titik maksimum dan kemudian turun drastis mencapai 0. Adapun fase-fase dari proses pencernaan ini, yaitu fase awal, proses pencernaan, jumlah makanan dicerna dengan meningkat dan cepat. Dengan hal ini, enzim pencernaan gurita sangat aktif dalam memecah makanan. Fase pertengahan, setelah beberapa jam, laju pencernaan mulai melambat. Hal ini mungkin disebabkan karena sebagian besar makanan telah dicerna dan konsentrasi enzim pencernaan mulai menurun. Fase akhir, setelah sekitar 12 jam, saluran pencernaan gurita sudah kosong. Hal ini menunjukkan bahwa proses pencernaan telah selesai dan semua makanan yang dikonsumsi telah dicerna dan diserap. Ini ada tabel 1.
Selanjutnya ada pelepasan enzim dari sel sekretori pada moluska dan hewan lainnya. Yang pertama ada sekresi apokrin, bagian apikal sel yang terjepit akan pemecahan dan membebaskan butiran sekretori yang mengandung enzim. Yang kedua ada sekresi halokrin, yaitu seluruh sel sekretori akan hancur untuk melepaskan isinya atau enzim. Selanjutnya ada sekresi merokrin, yaitu enzim yang dilepaskan dalam vesikula kecil dengan cara eksositosis melalui membran sel. Enzim pencernaannya ada enzim esterase, pencernaan lipid, asid dan alkalin fosfatase, mungkin terlibat dalam penyerapan dan fagositosis, endopeptidase, misalnya tripsin, karbohidrase. Pada slide ini mungkin sudah dijelaskan tadi di awal. Sistem ekskresi pada moluska. Sistem ekskresi memiliki 3 peran utama, yaitu membersihkan cairan tubuh dari sisa-sisa metabolisme yang akan menjadi racun jika dibiarkan dan menumpuk. Kedua adalah mempertahankan makromolekul dan air yang penting dalam tubuh, serta yang terakhir adalah mempertahankan tekanan osmotik. Untuk menjalankan peran-peran tersebut, sel-sel yang membentuk sistem ekskresi moluska menjalankan 3 fungsi dasar, yaitu penyarikan urin primer dari hemosoel, pengangkutan produk dari limbah hemolimfa ke dalam urin, dan reabsorpsi metabolit yang berguna, dan jika perlu ada air dari urin. Metabolisme nitrogen. Metabolisme protein akan menghasilkan limbah sulfur dan nitrogen. Sulfur diekskresikan dengan mudah dalam bentuk sulfur dioksida atau SO2. Nitrogen yang biasanya diubah menjadi amonia kemudian menjadi urea atau asam urat. Sebagian besar hewan mengeluarkan nitrogen mereka limbah sebagai salah satu dari 3 produk utama, yaitu amonia, asam urat, atau urea. Pemanfaatan limbah nitrogen. Beberapa cephalopoda menyerap amonia untuk membantu daya apuk. Pada Tridacna yang bersimbiosis dengan alge, nitrogen dimanfaatkan oleh alge di siang hari. Tetapi di malam hari amonia dikeluarkan karena tidak ada fotosintesis. Gas amonia atau NH3 dimanfaatkan oleh moluska bercangkang karena konversi menjadi amonia NH4+. Akan meningkatkan pembentukan kalsium karbonat, yaitu dari 2NH3 plus H2CO3 ditambah Ca2 plus menjadi 2NH4 plus ditambah CaCO3. Beberapa siput terestrial menyerap sejumlah besar gas amonia dari udara melalui epidermisnya, memungkinkan mereka untuk menghemat nitrogen yang digunakan dalam sintesis asam amino yang seharusnya diperoleh dari pakan. Sistem ekskresi. Ada 2 jenis organ ekskresi secara umum, yaitu apikal dan mesodermal. Mesodermal adalah struktur tubular yang secara umum disebut sebagai ginjal atau nefridia. Sebagian besar epitel terbatasi pada aliran zat larut dan air, tetapi beberapa epitel dikhususkan untuk transport zat terlalu secara aktif, misalnya ion glukosa dan asam amino dan urea. Bahkan limbah seperti logam berat melalui organ-organ seperti insang, kulit, dan juga ginjal. Meskipun dalam bahasan ini lebih pada terstruktur perikardial dan ginjal, tetapi perlu diingat bahwa epitel pada insang dan permukaan lainnya mungkin terlibat dalam ekskresi. Aktivitas ekskresi pada moluska juga terkadang dapat dilakukan oleh organ-organ di dalam tubuh selain epitel atau ginjal. Misalnya kelenjar pencernaan dan kelenjar anal pada beberapa neogastropoda. Sistem ekskresi kompleks seperti jantung, ginjal, dan pembuluh darah terkait melakukan penyaringan atau reabsorpsi dan ekskresi yang masing-masing dilakukan oleh struktur dan sel khusus, kemudian mengangkut, menumpuk, dan mengeluarkan produk limbah. Di dalam perikardium jantung moluska ditutup oleh epitel atau epikardium. Di bawahnya terdapat matriks ekstraseluler yang menjadi tempat-tempat sel podosit atau podocytes yang berfungsi untuk filtrasi. Nah, filtrat atau urin primer terakumulasi dalam rongga perikardial dan mengalir melalui saluran renoperikardial ke dalam ginjal di mana reabsorpsi, misalnya air, glukosa terjadi.
reabsorpsi ini terjadi, dan sekresi dari ginjal-ginjal ditambahkan untuk membentuk urin akhir. Resorpsi pada gastropoda yang lebih rendah terbatas pada ginjal kanan, dan pada apogastropoda hanya memiliki ginjal kiri. Penyerapan pada sebagian besar terjadi di ginjal nephridial dan ekstraksi tetap di ginjal. Pada hetobranch, penyerapan tidak terbatas pada bagian ginjal tertentu, dan sebagian besar ekskresi nitrogen terjadi di kelenjar pencernaan. Pada diagram ini adalah excretory pathways yang dimodified dari Seymour's MP Emzol. Struktur ekskresi mesoderma. Ada dua tipe utama dari struktur ekskresi mesoderma yang dikenal, yaitu ada protonephridia, yang kedua ada metanephridia. Pada protonephridia, tubulus yang tidak memiliki hubungan langsung dengan lumen rongga koelom. Nah, pada metanephridia ditemukan pada hewan seperti moluska, annelida, dan arthropoda yang memiliki ruang kolom dan vaskular. Pembuangan nitrogen. Buangan nitrogen pada hewan menggambarkan filogeni dan habitat. Hewan yang berbeda mengekspresikan buangan nitrogen dalam bentuk yang berbeda. Jenis buangan nitrogen yang diekspresikan tergantung pada sejarah evolusi hewan dan habitat. Nah, seperti yang di diagram ini, protein, amino acid, nucleic acid, dan nitrogenous base itu menjadi satu di amino groups atau NH2. Nah, hampir sebagian hewan akuatik termasuk bonifices akan mengeluarkan amonia atau NH3. Nah, pada mamalia biasanya akan mengeluarkan urea, dan pada reptiles termasuk burung, insekta, dan snails akan mengeluarkan uric acid. Hasil akhirnya adalah uric acid. Ekskresi limbah nitrogen adalah yang paling sederhana dan bentuk ekskresi nitrogen yang khas spesies akuatik. Amonia hasil metabolisme dari protein dan purin yang sangat larut dan berat molekulnya rendah dan mudah terdifusi sehingga mudah diekskresikan melintasi epitel insang di permukaan tubuh. Amonia beracun sehingga di dalam tubuh kadarnya dijaga tetap rendah. Ekskresi amonia membutuhkan air dalam jumlah besar sehingga tidak cocok untuk hewan darat, namun dapat dikeluarkan dari tubuh sebagai gas seperti pada beberapa siput pulmonate. Amonia adalah produk ekskresi utama pada banyak moluska laut yaitu chitons, bivalvia, dan cephalopoda. Meskipun urea, asam urat, dan asam amino juga diekskresikan dalam jumlah kecil. Ekskresi limbah nitrogen. Ekskresi asam urat berasal dari purin yang tidak larut dan dengan demikian memiliki toksisitas rendah. Ini adalah zat yang ideal untuk ekskresi nitrogen untuk taksa terestrial karena memungkinkan konservasi air. Yang selanjutnya ada ureoteli atau ekskresi terutama urea yang pada umumnya hewan darat termasuk pulmonates dan cyanogostropoda. Amonia diubah menjadi urea melalui siklus urea yang melibatkan input energi dan enzim. Urea kurang beracun daripada amonia tetapi dapat larut. Pembentukan urin. Urin primer terbentuk pada moluska melalui penyaringan darah atau hemolimfa melalui saringan halus dan dimodifikasi untuk pembentukan urin sekunder sebelum dikeluarkan. Filtrasi, yaitu pembentukan urin di mana cairan melewati pori-pori saringan membran biasanya dibentuk oleh sel-sel podosit. Nah, pada moluska penyaringan biasanya terjadi melalui dinding jantung. Urin utama terkumpul di perikardium. Urin dari perikardium ginjal melalui saluran renoperikardial akan dimodifikasi dan akhirnya dibuang. Filtrasi terjadi ketika ukuran pori-pori cukup kecil untuk mencegah koloid dan zat-zat terlarut yang besar, misalnya protein, untuk melewatinya. Terlepas dari ukuran berat si molekul tersebut, proses ini sebagian besar tidak selektif. Proses modifikasi urin meliputi reabsorpsi, yaitu pembuangan
air dan nutrisi, glukosa dan asam amino, dan zat-zat terlarutnya seperti urea, klorin, dan ion natrium dan lain dari darah atau urin. Selanjutnya ada proses sekresi, yaitu pembebasan produk limbah tertentu ke dalam urin, termasuk limbah nitrogen, yaitu amonia, urea, asam urat, dan beberapa asam organik yang menghasilkan urin hiperosmotik. Yang selanjutnya ada ekstresi, yaitu pembuangan produk limbah dan bahan lain yang tidak diperlukan oleh tubuh. Filtrasi. Filtrat primer memiliki tekanan osmotik yang serupa dengan darah, termasuk konsentrasi Na+ dan Cl- dan mengandung molekul organik termasuk glukosa dan asam amino. Urin sekunder diubah melalui reabsorpsi dan sekresi sehingga berbeda dengan darah. Resorpsi oleh ginjal menghasilkan menghasilkan zat terlarut yang berguna dari urin, dan produk ekskresi dilepaskan ke urin dari fokula dan ke dalam sel ekskresi ginjal. Ada 3 filter yang berbeda yang terlibat untuk menghasilkan filtrat dari darah. Pada aurikel, sebagian besar dipaksa melalui lamina basalis sebagai penyaring halus karena adanya perbedaan tekanan pada aurikel dan perikardium. Filter yang lebih besar pada podosit yang memungkinkan cairan darah masuk ke dalam ring subseluler pedicel dari podosit. Jenis filter ketiga oleh saluran sempit yang memungkinkan cairan bergerak melalui dinding jantung. Beberapa saluran menembus podosit yang memungkinkan urin primer atau perikardial. Podosit adalah sel-sel epitel yang luar biasa, biasanya dikatakan aneh, yang mendukung membran filtrasi tanpa menghalangi aliran filtrat. Setiap podosit terdiri atas pedicels bercabang atau foot proses yang bertumbuh pada membran filtrasi. Di antara pedicels yang berdekatan, terdapat celah yang disebut celah filtrasi yang memungkinkan cairan filtrat. Podosit berada di lamina basalis di jantung dan atau perikardium yang berfungsi untuk filtrasi. Ruang-ruang dalam jala pedicels dapat dibagi-bagi oleh diafragma yang memanjang dari sisi pedicle. Jaring yang terbentuk dari kedua jenis proses tersebut tidak di bawah podosit dan meluas di atas lamina basal yang bersentuhan dengan darah, biasanya di aurikel. Podosit juga dapat dikelompokkan ke dalam struktur khusus termasuk pericardial glands atau kelenjar perikardial atau kelenjar Kever. Pada bilvalvi autobrans terletak dalam posisi anterior dorsal ke rongga perikardial. Podosit juga dapat dikelompokkan ke dalam struktur khusus termasuk pericardial glands atau kelenjar perikardial atau kelenjar Kever. Pada slide ini teman-teman dapat memahaminya. Terdapat gambar-gambar. Cephalopoda modifikasi. Sistem ekskresi cephalopoda sangat berbeda dengan sistem ekskresi moluska lainnya dan melibatkan beberapa organ dan jaringan yang berbeda dengan fungsi yang berbeda pula. Ruang coelomik atau perikardium, ginjal, dan gonad sangat meluas pada sebagian besar cephalopoda atau homozoal digantikan oleh sistem darah tertutup pada coeloid, yaitu tertutup pada nautiloid, dan sistem portal ginjal telah hilang. Perubahan ini diperkirakan berkorelasi dengan tingkat metabolisme yang tinggi dan sirkulasi darah yang jauh lebih efisien melalui insang daripada yang terlihat pada moluska lainnya. Pericardial appendage of Nautilus. Pericardial appendage pada menampung bakteri simbion dalam kepadatan. Bakteri ini tidak muncul di daerah distal dari saluran setiap appendage, tetapi muncul dalam jumlah besar di invaginasi dan epitel luar di bagian basal medial. 2 jenis bakteri telah diidentifikasi, Beta Proteobacterium dan Spirochetes berhubungan dengan epitel di daerah perifer, sedangkan bakteri Beta Proteo
kurang berhubungan erat dengan epitel dan berada di daerah perifer dan inavigasi. Si bakteri beta proteobakteria ini termasuk pengoksidasi amonia yang berperan dalam mendetoksifikasi jaringan tubuh dan atau menyediakan gas N untuk mengisi ruang cangkang untuk membantu daya apung, atau gas di dalam ruangan lebih besar dari 90% N. Nitrogen juga dapat masuk ke ruang cangkang melalui difusi sederhana dari darah. Kemungkinan lain bahwa bakteri simbiotik ini dapat mendegradasi protein yang ada dalam cairan koelomik menjadi asam amino yang memfasilitasi reabsorpsi di daerah basomedian dari perikardial appendage, yang memungkinkan Nautilus untuk menyimpan nitrogen. Sebenarnya belum diketahui bagaimana bakteri ini ditransfer dari generasi ke generasi. Selanjutnya, branchial Hertz appendage pada Sevia officinalis. Mirip dengan pericardial appendage pada Nautilus, yaitu melekat pada branchial heart, namun terdapat perbedaan yaitu tidak ada bakteri simbionnya. Baik, cukup sekian video penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam tutur kata dan penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.